Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Trinadia Sinaga dan teman saya Anissa Rahma, Nopia, dan Agus Sudarajat. Dalam kesempatan ini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mengerjakan ANAFA 2 arah. Akan dijelaskan oleh teman kami. Selamat menyaksikan. Di video kali ini kita akan membahas tentang ANAFA 2 jalur pada mata kuliah statistika lanjut. Apa aja sih yang akan kita bahas pada ANAFA 2 jalur? Nah, yang pertama ada pengertian ANAFA, yang kedua jenis ANAFA, yang ketiga langkah-langkah dalam ANAFA 2 jalur, dan yang keempat uji lanjut pada ANAFA. Tunggu, stay tune ya guys. Nah, untuk selanjutnya ada pengertian ANAFA. Apa itu sih ANAFA? ANAFA atau Analysis of Variance adalah tergolong analisis komparatif yang lebih dari 2 variabel atau lebih dari 2 rata-rata. Tujuannya untuk membandingkan lebih dari 2 rata-rata dan menguji perbedaan rata terhadap probabilitas keberartian tertentu. Jadi itu ya teman-teman arti dari ANAFA 2 jalur. Nah, jenis ANAFA. Apa aja sih jenis-jenis ANAFA? Nah, dalam ANAFA 2 jalur ada 3 jenis hipotesis penelitian yang perlu diuji, yaitu yang pertama ada hipotesis interaction effect, yang kedua hipotesis main effect, dan yang ketiga hipotesis simple effect. 3 jenis ANAFA. Nah, ANAFA hipotesis interaction effect itu apa sih? Nah, ini tuh dipengaruhi dari interaksi variabel treatment 1 dengan variabel treatment 2 terhadap terikat untuk eksperimen 2 faktor treatment by treatment. Nah, yang kedua ada hipotesis main effect. Hipotesis main effect itu ada 2. Yang pertama, hipotesis tentang pengaruh variabel bebas treatment terhadap variabel kriteria, dan hipotesis tentang pengaruh variabel bebas 2 atribut atau treatment 2 terhadap variabel kriteria terikat. Yang ketiga ada hipotesis simple effect. Itu tergantung banyaknya kelompok data atau teori dari variabel atribut, karena hipotesis ini merupakan hipotesis yang membandingkan antara 2 kelompok. Oke, teman-teman, kita di sini akan melakukan pengujian hipotesis. Hipotesis pertama, pengaruh A terhadap Y atau biasa disebut main effect 1. Apa aja hipotesis yang diuji? H0, μ1 sama dengan μ2 atau tidak terdapat pengaruh teknik penilaian terhadap hasil belajar geometri. H1, μ1 tidak sama dengan μ2 atau terdapat pengaruh teknik penilaian terhadap hasil belajar geometri. Untuk melakukan pengujiannya, di sini teman-teman bisa melihat dari baris antar kolom angka tabel ringkasan ANAFA 2 jalur. Diperoleh harga F hitung kurang dari F tabel atau 2,43 kurang dari 4,06, maka H0 diterima dan disimpulkan tidak terdapat perbedaan rata hasil belajar geometri yang signifikan antara siswa yang diberikan teknik penilaian portofolio dengan teknik penilaian tes tertulis. Hal ini menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan dari teknik penilaian terhadap hasil belajar geometri siswa. Nah, hipotesis yang kedua, pengaruh B terhadap Y atau biasa disebut main effect 2. Apa aja sih hipotesis yang diuji? H0, μ10 sama dengan μ20 atau tidak terdapat pengaruh metode belajar terhadap hasil belajar geometri. H1, μ10 tidak sama dengan μ20 atau terdapat pengaruh metode belajar terhadap hasil belajar geometri. Untuk pengujiannya, bisa melihat dari baris antar baris AB tabel ringkasan ANAFA 2 jalur. Diperoleh harga F hitung kurang dari F tabel atau 0,03 kurang dari 4,06, maka H0 diterima dan disimpulkan tidak terdapat perbedaan rata hasil belajar geometri yang signifikan antara siswa yang diberikan metode belajar pemecahan masalah dengan metode belajar inquiry. Hal ini menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan dari metode belajar terhadap hasil belajar geometri siswa. Hipotesis yang ketiga, pengaruh interaksi A dan B terhadap Y atau biasa disebut interaction effect. Hipotesis yang diuji, H0, A kali B sama dengan 0 atau tidak ada pengaruh interaksi antara teknik penilaian dan metode belajar terhadap hasil belajar geometri. H1, A kali B tidak sama dengan 0 atau ada pengaruh interaksi antara teknik penilaian dan metode belajar terhadap hasil belajar geometri. Jadi teman-teman, untuk pengujiannya, teman-teman bisa melihat baris interaksi pada tabel ringkasan ANAFA 2 jalur. Diperoleh
harga F hitung kurang dari F tabel atau 1,80 kurang dari 4,06, maka H0 diterima dan disimpulkan tidak terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara teknik penilaian dan metode belajar terhadap hasil belajar geometri siswa. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian pengaruh sederhana atau biasa disebut simple effect. Yang pertama, hipotesis perbedaan Y antara A1 dengan A2 khusus untuk kelompok B1. Hipotesis yang diuji, H0, tidak ada perbedaan hasil belajar geometri antara yang menggunakan teknik penilaian portofolio dengan penilaian tertulis pada siswa yang menggunakan metode belajar pemecahan masalah, atau secara statistik ditulis H0 μ11 sama dengan μ12. H1, ada perbedaan hasil belajar geometri antara yang menggunakan teknik penilaian portofolio dengan penilaian tertulis pada siswa yang menggunakan metode belajar pemecahan masalah, atau H1 μ11 tidak sama dengan μ12. Nah, jadi teman-teman, ada kriteria pengujiannya. Tolak H0 jika Q hitung lebih besar dari Q tabel. Pada alfa sama dengan 0,05, dB pembilang sama dengan 4, dan dB penyebut sama dengan 12. Diperoleh harga Q table sama dengan 4,20. Setelah teman-teman mencari Q table, selanjutnya teman-teman harus mencari harga Q hitungnya. Dengan rumus Y11 dikurangi Y12 dibagi akar dari RJKD dibagi N. Dari rumus ini diperoleh Q hitung sama dengan 2,90. Kesimpulannya, karena Q hitung kurang dari Q table, maka H0 diterima dan disimpulkan tidak ada perbedaan hasil belajar geometri yang signifikan antara yang diberikan teknik penilaian portofolio dengan teknik penilaian tertulis pada siswa yang mendapatkan metode belajar pemecahan masalah. Yang kedua, hipotesis perbedaan Y antara A1 dengan A2 khusus untuk kelompok B2. Apa aja hipotesis yang diuji? H0, tidak ada perbedaan hasil belajar geometri antara yang menggunakan teknik penilaian portofolio dengan penilaian tertulis pada siswa yang menggunakan metode belajar inquiry, atau secara statistik ditulis H0 μ21 sama dengan μ22. H1, ada perbedaan hasil belajar geometri antara yang menggunakan teknik penilaian portofolio dengan penilaian tertulis pada siswa yang menggunakan metode belajar inquiry, atau secara statistik ditulis H1 μ21 tidak sama dengan μ22. Jadi teman-teman, di sini juga ada kriteria pengujiannya. Tolak H0 jika Q-H lebih dari Q-table. Pada alfa sama dengan 0,05, dB pembilang sama dengan 4, dan dB penyebut sama dengan 12. Diperoleh harga Q-table sama dengan 4,20. Sama seperti tadi teman-teman, kita juga harus mencari harga Q hitungnya dengan rumus Y21 dikurangi Y22 dibagi akar dari RJKD dibagi N. Diperoleh hasil dari Q-H sama dengan 0,22. Kesimpulannya, karena Q hitung kurang dari Q tabel, maka H0 diterima dan disimpulkan tidak ada perbedaan hasil belajar geometri yang signifikan antara yang diberikan teknik penilaian portofolio dengan teknik penilaian tertulis pada siswa yang menggunakan metode belajar inquiry. Yang ketiga, hipotesis perbedaan Y antara B1 dengan B2 khusus untuk kelompok A1. Hipotesis yang diuji, H0, tidak ada perbedaan hasil belajar geometri antara yang mendapatkan metode belajar pemecahan masalah dengan metode belajar inquiry pada siswa yang diberikan teknik penilaian portofolio, atau secara statistik ditulis H0 μ11 sama dengan μ21. H1, ada perbedaan hasil belajar geometri antara yang mendapatkan metode belajar pemecahan masalah dengan metode belajar inquiry pada siswa yang diberikan teknik penilaian portofolio, atau secara statistik ditulis H1 μ11 tidak sama dengan μ21. Jadi, ada kriteria pengujiannya. Tolak H0 jika Q hitung lebih dari Q table. Pada alfa sama dengan 0,05, dB pembilang sama dengan 4, dan dB penyebut sama dengan 12. Sehingga diperoleh harga Q table sama dengan 4,20. Untuk harga Q hitung diperoleh dari Y11 dikurangi Y21 dibagi akar
RJKD dibagi N, sehingga Ki hitung sama dengan 1,17. Kesimpulannya, karena Ki hitung lebih kecil dari Ki tabel, maka H0 diterima dan disimpulkan tidak ada perbedaan hasil belajar geometri yang menggunakan metode belajar pemecahan masalah dengan inquiry pada siswa yang menggunakan teknik penilaian portofolio. Dan yang terakhir, kita akan melakukan pengujian hipotesis perbedaan Y antara B1 dengan B2 khusus untuk kelompok A2. Apa aja hipotesis yang diuji? H0, tidak ada perbedaan hasil belajar geometri antara yang mendapatkan metode belajar pemecahan masalah dengan metode belajar inquiry pada siswa yang diberikan teknik penilaian tes tertulis. Atau secara statistik ditulis H0 μ12 sama dengan μ22. H1, ada perbedaan hasil belajar geometri antara yang mendapatkan metode belajar pemecahan masalah dengan metode belajar inquiry pada siswa yang diberikan teknik penilaian tes tertulis. Atau secara statistik ditulis H1 μ12 tidak sama dengan μ22. Jadi, kriteria pengujiannya tolak H0 jika Ki H lebih besar dari Ki tabel pada alfa sama dengan 0,05, DP pembilang sama dengan 4 dan DB penyebut sama dengan 12. Diperoleh harga Ki tabel sama dengan 4,20. Untuk harga Ki hitung diperoleh dari rumus Y12 dikurangi Y22 dibagi akar dari RJKD dibagi N. Jadi untuk harga Ki hitung sama dengan 1,61. Maka kesimpulannya, karena Ki hitung kurang dari Ki tabel, maka H0 diterima dan disimpulkan tidak ada perbedaan hasil belajar geometri yang menggunakan metode belajar pemecahan